Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mateng panjenenganipun Bapak Imam dan kawula hormati lan kula mulyakaken lan kula takdiri para jamaah sedaya kakung mewah putri ingkang kawula tresnani, insyaallah semuanya calon-calon pemimpin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis ini, yaitu Baitullah, rumah Allah, dalam rangka kita semua melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal soleh, sebagai modal kita nanti di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Islam Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini sering bertanya, kita ini ada di dunia, itu ada dengan sendirinya, apa ada yang mengadakan? Manusia ini ada yang mengadakan, atau ada dengan sendirinya, atau bahkan ada karena akibat hubungan ayah dan ibu kita. Ini yang harus kita urai. Kula panjenengan cok gali ngoten mboten, Pak? Cok mikirke ngoten mboten iki. Kita jarang terpikir. Tapi yang perlu dipahami bahwa adanya manusia itu ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Sehingga adanya manusia dengan adanya Yang Maha Ada itu berbeda. Lah siapakah Yang Maha Ada itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita semua ini manusia ini paham. Karena tidak paham, mudah kita jumpai manusia mencari atau mengira-ira atau berpikir menyimpulkan Yang Maha Ada itu siapa, dengan berbagai macam pendekatan berpikir yang menurut kajian agama Islam itu tidak pas atau salah. Betul? Betul tidak ini? Ini yang harus kita tahu. Maka kita bersyukur kita ini menuhankan Yang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Muhammad Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat. Yang dari para sahabat dilanjutkan lagi para ulama, sehingga disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu penerus para nabi. Kemudian yang harus ditanyakan lagi, yang ini sering tidak dipikirkan, tidak bisa menjawab. Untuk apa kita itu diadakan oleh Yang Maha Ada? Ini yang kita sering tidak terpikir. Jadi kon ngopo menungso nang dunya iki? Ora ngoten Mbak Nggih. Kurang terpikirkan.
kita semua paham bahwa Allah sendiri telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ora sun dadenake jin lan manungsa ila angin sun dadekake liya'budun kanggo ibadah untuk menghamba kepada Allah. Ini yang kita harus tahu. Karena orang tidak tahu, akhirnya dia menghamba sakar kedewe. Bahkan tidak sedikit dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak menghamba. Orang ibadah gitu. Nek takone agama apa Islam pe salat apa burung? Burung apa ora? Ora. Kenapa apa? Ora penting. Allah. Ada enggak yang demikian? Kita ini diciptakan untuk menghamba, untuk beribadah. Bagaimana beribadahnya? Kita umat Islam dituntun seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu menghamba kita. Bangun tidur, masuk kamar mandi, bagaimana cara kita menghamba kepada Allah. Sampai urusan kamar mandi aja diatur. Urusan berbangsa, bernegara diatur semua. Ada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita ini mengilahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukurlah. Kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, dapat petunjuk, maghrib kita bisa kumpul di majelis ini untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Ibadahnya untuk siapa? Allah. Karena apa? Karena apa? Yaitu yang disebut lillahi ta'ala. Ini yang harus kita sebut. Oleh karena itu, syukur kita itu seperti apa? Kita itu masih dalam koridor melaksanakan perintah Allah. Itu yang kita syukur. Masih ditambah kita datang ke masjid. Mohon maaf, perjalanan terberat dalam hidup ini kemana, Mas? Masjid. Kemana, Mas? Kemana, Pak Kiai? Ke masjid. Allah. Paling berat itu ke masjid. Kita beruntung, bersyukur. Kita datang ke masjid. Kenapa katakan berat? Banyak orang yang melaksanakan sholat maghrib kali ini, tapi dia tidak bisa datang ke masjid. Kalau kita cek banyak tetangga kita ini yang tetap sholat maghrib, tapi tidak bisa datang ke masjid. Sementara dia pagi-pagi, jam 7:30 harus sudah berada di kantor. Bahkan ada yang jam 10 malam harus berada di kantor. Mungkin di pabrik harus shift, betul? Ya. Bisa, tapi ke masjid tidak. Buat. Ini yang salah siapa? Ini yang harus kita paham, kita syukuri. Ada yang pagi-pagi harus berangkat ke pasar. Bisa, tapi ke masjid? Ora bisa. Tidak bisa. Berat. Allah. Ada yang mendengar panggilan HP, begitu cepat dia mendatangi HP, betul? Ya. Betul? Betul. Tapi dipanggil azan nanti dulu. Bahkan mungkin ada yang bilang, budegi. Astagfirullah. Padahal tidak paham bahwa azan itu yang mengucapkan memang manusia.
muadzin. Tapi hakikatnya itu panggilan Allah. Allah. Allah memanggil hayya 'ala sholat. Maka jawaban hayya 'ala sholat itu tidak hayya 'ala sholat. Kalau dari awal Allahu Akbar menirukan. Terus Ya. asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah menirukan. Tapi hayya 'ala sholat jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Tidak ada daya yang kuat. Kecuali illa billah, kecuali mendapatkan izin dari Allah. Maka kita semua orang yang diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Hayya 'ala sholat. Mari kita ini mendatangkan menjalankan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita ini menuju kemenangan. Itu Allah yang mandu. Allah yang mandu. Maka mohon maaf. Mohon maaf ini Pak Imam. Seandainya Bapak nimbali ke wayah. Mungkin asmane Ahmad. Ahmad, Rene, nggih. Enggak datang. Panggil lagi Ahmad, Rene, nggih. Ahmad ditimbali nggih. Kosek. Kalau sampai berkali-kali kira-kira orang tua marah enggak? Marah betul enggak? Bocah kok diundang wong tua orang? Gugu. Sekarang jadi pertanyaan. Kalau kita dipanggil Allah, kok tidak memperhatikan panggilan itu? Mungkin enggak Allah itu marah pada kita? Mungkin. Maka jangan kaget. Ini kita harus bisa. Nek cara bahasane nggen kula niku wong Purworejo niku mawas diri. Kenapa ke Allah menguji saya? Ya mungkin kita rapatek krungu utawa rada budek. Wis budek. Krungu tapi tok aku. Oh tidak. Inilah. Kita buka kesadaran berpikir. Hayya 'ala sholat ya Pak. Mari kita buka. Sholat untuk berjamaah. Maka ngaji sore ini saya mengharap bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semua nanti ulang diceritakan pada orang tua, pada adik, pada kakak, terutama yang orang tuanya tidak datang ke masjid. Jangan sampai Allah itu marah kepada kita gara-gara kita tidak memperhatikan Sholat. panggilan. Mudeng mboten iki Mas. Mudeng nggih? Nek mudenge kepenak ora lorati. Kita tularkan ilmu sehingga panjenengan ngaji ada oleh-olehnya. Ada asarnya. Ada bekasnya. Di antaranya kita semua meningkatkan semangat beribadah kepada Allah. Sholat itu memang didahului, diperintahkan. Tapi tidak berarti bahwa Allah itu butuh disembah. Sebab seluruh dunia menyembah Allah semua tidak menambah kekuasaan Allah. Dan seluruh dunia manusia tidak ada satupun yang menyembah Allah tidak mengurangi kemahakuasaan Allah. Maka mari kita rubah cara berpikir. Yang kewajiban kita sholat, kita laksanakan setiap saat, mari kita rubah cara berpikir. Saya sekarang menjadi kebutuhan. Sholat menjadi butuh saya. Saya membutuhkan sholat. Bab apa? Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan maka sholat kita untuk mohon pertolongan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang benar ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang yang sesat. Dan
zalim. Amin. Ini kan kita butuh kita, Pak. Kita kan butuh dibimbing di sana. Ini. Maka jadikanlah sholat menjadi kebutuhan. Sehingga diikuti sholat wajib itu dengan sholat rawatib. Apa rawatib? Itu sholat yang mengikuti sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Nanti berkembangnya kalau subuh diikuti dengan sholat suruh, diikuti dengan sholat duha. Yang sebelumnya diikuti dengan qobliyah atau sholat fajar. Sholat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Sebelumnya sholat witir, sebelumnya sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita ini selalu sholat di setiap kesempatan. Semoga dengan ini semua akan menjadikan kita bangga. Amin. Nah, dengan seringnya sholat berjamaah, otomatis kita akan terjadi silaturahim, komunikasi sesama umat Islam. Wah, itu kok nggak tampak kemana ya? Oh sakit, ayo kita tengok. Nah, kan begitu. Tapi orang yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah ditanyakan. Kita sesama umat Islam datang berdoa. Kita muliakan mereka. Kita beri bantuan mereka bila mana perlu. Ini harus kita kumandangkan, harus kita sosialisasikan, kita dakwahkan agar terwujud umat yang satu, umatan wahidah. Lalu ingatkan wala takun umatan mutafarriqah. Janganlah kamu menjadi umat yang terpecah. Dengan silaturahim pada saudara kita yang tidak hadir, kita bisa menengok, mungkin akan tahu, oh ekonominya kurang. Mari masjid berperan untuk mengangkat kemiskinan. Jarang masjid itu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Paling ya nek ngumpulke zakat fitrah. Zakat mal aja sebagian besar bukan untuk umat, tapi justru kadang untuk membantu. Ini yang harus kita rubah cara berpikir. Agar apa? Agar umat Islam itu sejahtera. Islam menjadi kuat. Bisa mewujudkan yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Matur nuwun ingkang saged aturaken. Mbok bilih wonten atur ingkang boten uji prana, saestu kula nyuwun pangapunten nggih, pujipun Pak Imam, mungkin atur kula sing tidak pas, itulah keterbatasan saya. Jadi kalau itu baik, semua itu dari Allah, lantaran mulut saya. Tapi kalau itu tidak baik, itulah keterbatasan saya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf, dan ini insya Allah nanti akan saya upload di YouTube. Monggo nanti perisani di YouTube saya. Rahmat Raharjo Satibi. Langsung lawan. Insya Allah nanti akan muncul. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.